Terima kasih buat Ibu Gembala, Bapak Gembala yang sudah memberikan kesempatan buat kami pada siang hari ini untuk menyaksikan kebaikan keberkahan Tuhan. Agak panjang dikit nggak apa-apa. Sebenarnya sih saya belum persiapkan, cuma saya buat catatan nggak apa-apa ya Pak ya. Saya menyaksikan kebaikan Tuhan di pada siang hari ini. Diawali pada saat kami mengikuti Tuhan Yesus, banyak suka dan dukanya. Pada awalnya rumah tangga saya bersama suami saya baik-baik aja, gak ada masalah yang serius, pokoknya aman damai. Terus selalu suami saya itu setia dan memberikan perhatian yang cukup lebih buat keluarganya. Dimulai dari masuk tahun ke-10, kami berumah tangga 9 tahun itu semua rukun-rukun aja. Masuk mulai tahun ke-10, rumah tangga saya mulai ada guncangan. Saya nggak nyangka Bapak Ibu semuanya yang begitu suami saya begitu perhatian, begitu baik, begitu tanggung jawab, tiba-tiba mengalami suatu masalah, yaitu diawali dari orang tua kami, yang diantara orang tua saya dengan ibu mertua saya di kampung ada selisih paham antara ada istiadat. Mertua saya orangnya sangat keras. Dia bilang harus kita turutin walaupun itu salah. Jadi pada waktu itu suami saya nggak terima kelakuan orang tuanya begitu kejam, pokoknya sangat kejam terhadap kami. Perlakuannya, perkataannya terhadap orang tua saya juga, ibu mertua saya, pokoknya sangatlah keterlaluan. Sehingga suami saya membenci ibunya, membela saya, membela orang tua saya, karena emang ibunya udah keterlaluannya. Diawali dari situ suami saya benci, begitu benci. Saya udah bilang gak boleh benci sama orang tua kamu, itu orang tua kamu. Enggak, mama udah keterlaluan katanya. Terus ibu mertua saya nggak terima kalau anaknya sendiri membenci dia, membela saya, membela orang tua saya, nggak terima. Akhirnya singkat cerita, Bapak Ibu semua, pada awalnya kami dari Kalimantan pulang ke kampung, dari kampung kami balik ke Jakarta. Orang mertua saya pokoknya sangat geram lah, pokoknya kami disalahin terus. Kami mau pergi ke Jakarta, ibu mertua saya nyumpahin saya, katanya, awas kamu begitu kamu pulang ke Jakarta, kamu pasti kurasip. Itu bahasa Batak di sono. Kalau kayak istilah di sini disantet, katanya. Ya benar Bapak Ibu Saudara, ketika kami 4 bulan di sini, anak saya yang pertama dipanggil Tuhan. Dari sakit nggak ada apa, pokoknya aku bilang, Tuhan, kenapa ibu mertua saya ingat omongan ibu mertua saya, kenapa ibu mertua saya tega banget menyumpahin kami, menyumpahin cucunya sendiri, sehingga keadaannya begini. Panggil Tuhan, nggak sakit, nggak apa. Lama-kelamaan saya nggak ini, pokoknya berlalu kesedihan bulan demi bulan, saya tetap mengingat sumpah dari mertua saya, hingga saya saudara jatuh sakit karena serangan jantung pada waktu itu. Tapi Tuhan itu sangat baik. Tuhan tidak membiarkan kami sampai jatuh sakit, sampai tergeletak, tidak. Tuhan memulihkan saya, lama-lama Tuhan memulihkan jantung saya menjadi baik kembali. Itu semua oleh kemurahan Tuhan. Dan setelah 3 tahun kami di Jakarta, tiba-tiba suami saya yang begitu benci sama mamanya,
yang sudah bilang nggak bakal ketemu lagi sama mak saya, udah seumur hidup saya nggak mau ketemu sama mama lagi katanya. Tiba-tiba bapak ibu saudara 3 tahun kan di sini, begitu rindunya dia sama orang tuanya, pokoknya kangen berat harus pulang. Tiba-tiba pulang, aku bilang kalau emang kamu mau pulang gak ada salahnya kita pulang bareng-bareng. Rencana dia mau damain antara orang tua dia dengan orang tua kami biar damai. Ya aku bilang baiklah, kita bareng-bareng pulang biar kita sekalian minta maaf sama ibu mertua. Suami saya pada waktu itu cutinya cuma 4 hari, katanya gak cukup waktunya karena kampung kami kan jauh di Medan Pak. Habis itu ya udah akhirnya dia pulang sendiri. Ya rencananya mau ngedamain orang tua saya dengan orang tuanya, ternyata apa bapak ibu, bukan ngedamain malah nggak tahu apa, nggak jelas di kampung itu ngapain, nggak tahu, nggak pergi ke rumah mama saya, enggak. Akhirnya singkat cerita dia balik ke Jakarta. Begitu dia balik ke Jakarta, di rumah kelakuannya udah tiba-tiba aneh, nggak karuan, berbalik 100%. Yang tadinya begitu baik, begitu perhatian sama anak-anaknya juga begitu perhatian, tiba-tiba kelakuannya aneh, terus diam. Setiap ditanya, kenapa kamu kok diam begitu? Kenapa Pak? Sebelum makan nggak mau makan, sebelum minum nggak mau minum. Nggak tahu, pokoknya alasannya nggak tahu. Setiap kita tanya, kenapa Pak? Kok kamu begitu? Enggak, saya cuma benci sama kamu. Apa alasannya? Kok kamu tiba-tiba benci sama saya? Saya nggak tahu, pokoknya saya benci sama kamu. Itu doang. Tiap hari, setiap bertanya, kenapa? Pokoknya benci tanpa alasan. Lama-lama Bapak Ibu Saudara dia pergi keluar dari rumah sampai sekarang. Pada waktu itu saya berusaha cari dia ke kantor, kemana saya samperin, ajak pulang, iya saya mau pulang. Tapi saya tunggu-tunggu nggak pulang. Akhirnya saya lepaslah, saya udah capek ngadepin dia. Saya pergi ke rumah saudaranya, abangnya di Merak. Kebetulan ini keluarga abangnya ini baik. Nah, saya pergi ke sana sering-sering di situ. Ternyata di situ ada seorang hamba Tuhan yang sangat dekat sama Tuhan. Nah, keluarga abang saya ini udah dikasih tahu kalau ibu mertua saya itu ternyata punya ilmu kegelapan, kuasa-kuasa kegelapan. Jadi semua dikasih tahu ke saya, kalau suamimu itu tiba-tiba kangen sama ibu mertuamu, itu karena dipanggil dari kampung oleh karena kuasa kegelapannya. Jadi kalau abangnya suami saya sudah tahu kelakuan orang tuanya gimana, kuasa kegelapannya itu udah ngerti. Jadi dia yang cerita ke saya semua tentang mertua saya. Yang begitu ya udahlah, emang udah begini kali saya tinggal sendirian sama anak-anak berdua. Walaupun suami saya pada waktu itu tidak pernah menafkahi kami, tidak pernah memberi makan anak-anaknya, tapi kami tidak pernah kekurangan. Bapak Ibu, Tuhan itu sangat baik. Kami selalu tercukupi, apapun yang kami butuhkan selalu ada. Tuhan selalu baik buat kami. Pada waktu itu saya masih baru terima Tuhan Yesus tahun 1999. Saya selalu berdoa, saya selalu mengikuti menara doa. Pokoknya saya tidak lepas dari Tuhan, saya selalu dekat di mana ada rumah doa saya ikutin pada waktu itu. Pokoknya saya tetap dekat sama Tuhan. Tuhan itu ternyata baik, tidak pernah meninggalkan kami. Pada awal 2015 saya mulai kendor sama Tuhan. Bapak Ibu, saya berkurang, gak ada penyembahan lagi setiap saat seduh, gak ada doa lagi. Berdoa sih berdoa ke gereja asal pergi gitu doang. Mulai anak saya sakit tahun 2016. Sakit. Semenjak dia sakit, saya semakin jauh dari Tuhan. Pokoknya saya jauh banget, gak ada namanya penyembahan di pagi hari, gak pernah ada lagi. Jauh dari Tuhan. Dia sakit, awalnya di kepalanya itu cuma sedikit, rambutnya pada rontok, lama-kelamaan melebar-melebar. Aku bawa ke rumah sakit, ya Suroso katanya ini lupus. Tapi mereka nggak yakin, disuruh ke rumah sakit gede. Ya udah, kami disuruh ke Koja. Di Koja apa katanya? Sama lupus, tapi di hasil cek darahnya semua nggak ada mengarah ke sana, semua cuma jamur. Nah, sebulan di Koja, tiba-tiba dia panas tinggi. Ini kenapa lagi anakku ini kok panas, sakit melulu.
Aku bawa ke rumah sakit Pademangan, dirawat di situ 2 hari, dipulangin, udah sembuh katanya pulang, udah pulang. Habis itu sakit lagi, panas demam lagi. Gimana lagi? Aku bawa ke dokter yang biasa buka malam, agak lumayan dokternya agak bagus. Aku bawa ke situ, katanya ternyata virusnya DBD, belum sembuh. Kasih obat sembuh, tapi besok harus kontrol ya Bu ya. Ini minum obat semalaman ini pasti ada perubahan. Kami mau kontrol saudara, Bapak Ibu, bukannya panasnya turun, semakin tinggi. Tuhan, udah kenapa ini anakku? Saya bingung pada saat itu. Kasih obat sama dokter ini, kasih ini udah, tapi nggak kunjung sembuh. Akhirnya dirujuk, bawa ke rumah sakit ya Bu, katanya. Udah kami bawa ke Husada. Di Husada ternyata dia bukan, DBD-nya udah sembuh Bapak Ibu, ternyata ada lagi infeksi di paru. Aduh Tuhan, aku bilang kenapa anak saya kok berturut-turut dirawat, berturut-turut sakit. Pokoknya saudara, singkat cerita, ini tiap tahun pasti dirawat di rumah sakit. Kadang-kadang 2 kali setahun. Saya lebih jauh dari Tuhan lagi. Pokoknya saya udah kecewa, marah, gimana ya. Saya bilang, Tuhan, selama ini saya dekat dengan Engkau, saya selalu berdoa, saya selalu menyembah-Mu, tapi kenapa anak saya mengalami penderitaan, sakit, penyakit, gak pernah kunjung sembuh, selalu sakit. Pada tahun kemarin anak saya kecelakaan, cuma ngindarin batu kecil aja, bisa anak saya jungkir balik di Lagua. Saudara, aku tahu pagi-pagi dia udah malas, pada waktu itu kerja di Pademangan, dia malas. Mak, saya rada malas berangkat. Akhirnya dia berangkat hampir barengan dengan kami dan anak saya yang terakhir, beda 5 menit dia jalan sendirian. Tiba-tiba di Lagua ada kerumunan. Biasanya saya nggak pernah mau turun, biar kerumunan apapun nggak mau turun. Roh Kudus pokoknya ingatin saya, pokoknya kamu harus turun, lihat. Akhirnya kami stop, mundur ke belakang. Ternyata apa Bapak Ibu Saudara, ini anakku sudah di kolong mobil. Aku lihat diseret orang dari kolong mobil. Ya Tuhan, anakku, aku bilang, waktu itu saya pingsan, jatuh pingsan. Aku pikir udah nggak ada napas. Aduh Tuhan, bilang apa lagi Tuhan, cobaan buat saya. Anak saya di kolong mobil, orang-orang di situ main seret doang. Mereka juga nggak nyangka kalau ini masih ada umur. Masih udah main seret, jadi punggungnya semua kebeset, tangannya kena knalpot. Nah, begitu dia jatuh, Roh Kudus emang baik. Begitu dia jatuh, tengkurap, tiba-tiba ada yang belikin dia masuk ke mobil. Akhirnya dia pas di kolong mobil. Itu karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Tuhan yang selalu melindungi dia. Habis itu Bapak Ibu Saudara semua, pada bulan 10 lagi tahun kemarin, sakit lagi. Sakit apa lagi? Semua di tangannya model koreng-koreng, berai. Dikit-dikit merembet. Sebulan berobat kami ke klinik, gak kunjung sembuh. Akhirnya panas tinggi. Kami bawa ke itu rumah sakit Kebentenan. Bu, gak usah dirawat anaknya karena trombositnya masih normal katanya. Tapi udah tinggi, udah 39 panasnya, gak mau dirawat. Tuhan, kenapa? Aku bilang, anak saya udah lemas, gak bisa bergerak, gak mau dirawat, disuruh bawa pulang. Apa ini rencana iblis ya, supaya anak saya gak bisa sembuh, gak bisa diobati. Aduh, aku bilang, Tuhan, kenapa lagi? Saya mengeluh sama Tuhan, bukannya berdoa saudara saya, enggak. Pokoknya saya mengeluh doa, enggak berdoa, enggak. Rupanya anak saya enggak kunjung sembuh. Semakin hari di rumah, semakin panas muntah. Akhirnya aku bawa ke rumah sakit Sukapura, dirawat di situ 8 hari, tensinya ngedrop semua. Akhirnya efek tensinya ngedrop semua, saraf-sarafnya jadi lari, menyong, saraf mata, saraf mulut, semua matanya semua. Saudara, pokoknya hancur, gak ada berdaya di rumah sakit, tergeletak. Pulang 8 hari di rumah sakit, pulang ke rumah. Itulah Tuhan itu baik. Tuhan tidak membiarkan anak saya jatuh tergeletak. Begitu Desember, hamba Tuhan, yaitu semua hamba-hamba pendua di sini datang ke rumah. Saya nggak tahu, saya nggak pernah kenal mereka siapa. Tapi Tuhan itu baik.
Kalau bukan Tuhan yang menyuruh mereka, mereka tidak bakal datang ke rumah saya. Saya nggak kenal mereka, siapa mereka. Tapi Tuhan itu sangat baik. Tuhan tidak membiarkan anak saya jatuh sampai tergeletak, tidak. Tuhan mengasihi anak saya, memberikan dia kehidupan, sehingga hamba-hamba Tuhan yang datang ke rumah saya, anak saya sedikit demi sedikit dipulihkan, disembuhkan dari segala kuasa-kuasa kegelapan. Anak saya dibebaskan oleh karena kemurahan Tuhan. Pokoknya Tuhan itu sungguh luar biasa, sungguh ajaib. Autoimun yang diberikan dokter kepada dia, yang kata dokter dia penyakit autoimun sudah sembuh, dan kami tinggal menerima kesembuhan total dari Tuhan Yesus. Terima kasih buat semua hamba-hamba Tuhan yang sudah bermurah hati untuk selalu mendoakan anak saya. Dan nanti anak saya siang hari, sore hari akan dibaptis. Dan kami yakin dan percaya bahwa kesembuhan total terjadi buat anak saya ini. Terima kasih. Tuhan itu sangat baik, walaupun kami jauh. Sampai sekarang kedagingan saya nggak bisa saya kalahkan, masih tetap lebih kuat kedagingan saya. Saya pengen berdoa di pagi hari, masih banyak goncangan. Iblis itu nggak mau tinggal diam. Saya tetap digoda. Pokoknya gak usah bangun. Ya begitulah. Tuhan itu sangat baik, tetap memelihara kami, tetap melindungi kami sekeluarga. Begitu Tuhan, tangannya yang ajaib memulihkan anak saya, memberikan kesehatan sampai anak saya sekarang sehat walafiat. Terima kasih buat Tuhan Yesus. Terima kasih buat semua pendua yang ada di sini. Saya mengucapkan terima kasih banyak, oleh karena lewat hamba Tuhan yang di sini anak saya disembuhkan. Terima kasih.